warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang pertama-tama yang terhormat pada dosen pemangku perencanaan pembelajaran PAI, yaitu Ibu Maryam Munjiat, dan saya ini perkenalkan, nama saya Nasrul Aminuddin dari kelas PAIA semester 4 selaku moderator sekaligus materi yang pertama. Kemudian di kelompok kami, yaitu kelompok 5, terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu Nasrul Aminuddin selaku moderator, yang kedua itu ada Elsa Salsabila, kemudian yang ketiga itu ada Evani Handayani. Kemudian di dalam materi kelompok 5 ini membahas yang pertama itu ada pengertian strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada konsep dasar strategi pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada unsur-unsur strategi pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu ada klasifikasi strategi pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu ada dasar pemilihan strategi pembelajaran. Oke, langsung saja. Di sini saya selaku ada satu lagi yaitu manfaat strategi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Aminuddin dari kelas PAIA semester 4, yaitu dari kelompok 5 sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama. Oke, langsung saja. Materi yang pertama itu pengertian strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran dalam bahasa Yunani itu strategus yang artinya usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan. Awalnya digunakan dalam lingkungan militer, namun istilah strategi ini digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama, termasuk diadopsi dalam konteks pembelajaran yang dikenal dalam istilah strategi pembelajaran. Di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan panah, dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari 5 ayat tersebut berbicara tentang perintah pada manusia untuk membaca, belajar, dan observasi ilmiah. Kemudian ada juga Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lah Dia yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalan, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk. Secara harfiah, kata strategi dapat diartikan sebagai seni atau melaksanakan strategi, yaitu siasat dan rencana. Kemudian merujuk dari beberapa pengertian di atas dapat dimenai secara sempit dan luas. Secara sempit, strategi mempunyai kesamaan dengan metode yang berarti cara untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Kemudian secara luasnya itu, strategi dapat diartikan sebagai cara penetapan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kemudian setelah mencermati konsep strategi pembelajaran, kita perlu mengkaji ulang istilah lain yang erat kaitannya dengan strategi pembelajaran dan memiliki keterkaitan makna, yaitu pendekatan, metode, dan teknik. Kemudian yang pertama itu pendekatan pembelajaran, yaitu suatu usaha atau cara pandang dalam melihat dan memahami situasi pembelajaran. Kedua itu metode pembelajaran, yaitu cara yang digunakan guru dalam menyampaikan bahan agar tujuan tersebut tercapai. Kemudian yang tiga itu teknik itu cara yang dilakukan orang yang
dalam rangka mengimplementasikan suatu metode dengan relatif berjalan dengan efektif maupun efisien. Kemudian dalam kegiatan belajar mengajar, guru harus memiliki strategi pengajaran yang baik agar anak didik tersebut dapat belajar dengan efektif dan efisien. Salah satu strategi ini itu harus menguasai teknik-teknik penyajian dan biasanya disebut metode pengajar atau metode belajar. Kemudian ada konsep-konsep dasar strategi pembelajaran. Strategi dasar dari setiap usaha meliputi 4 masalah. Yang pertama itu pengidentifikasian, penetapan spesifikasi dan kualifikasi yang harus dicapai dan menjadi sasaran usaha tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang memerlukannya. Kemudian yang kedua itu pertimbangan dan penetapan pendekatan utama mencapai sasaran. Kemudian yang ketiga itu pertimbangan dan penetapan langkah yang ditempuh sejak awal sampai akhir. Dan yang terakhir itu pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran buku yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan usaha yang dilakukan kalau diterapkan dalam konteks pendidikan. Keempat strategi itu bisa diterjemahkan menjadi yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Kemudian yang kedua itu memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan masyarakat. Yang ketiga itu memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dijadikan pegangan oleh guru menunaikan kegiatan mengajarnya. Yang terakhir itu menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan untuk menunaikan kegiatan belajar mengajar agar kegiatan belajar mengajar yang evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar selanjutnya akan dijadikan umpan balik. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu Saudari Salsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Amelia. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh Saudara Nasrul. Materi selanjutnya, unsur-unsur strategi pembelajaran. Nah, di sini berwujud serangkaian dari keseluruhan tindak strategi guru dalam rangka mewujudkan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, menurut Slamet, strategi ini mencakup beberapa unsur. Nah, yang pertama ada komponen sistem seperti adanya guru atau dosen. Yang kedua ada jadwal pelaksanaan. Yang ketiga ada tugas-tugas belajar. Yang keempat ada materi atau bahan ajar atau bahan belajar. Yang kelima ada masukan atau karakter siswa yang telah diidentifikasi. Yang keenam ada bahan yang direncanakan. Yang ketujuh metode dan teknik penyajian yang telah dipilih. Yang terakhir adanya metode yang akan digunakan. Lanjut materi selanjutnya, yaitu klasifikasi strategi pembelajaran. Di sini ada beberapa strateginya. Yang pertama ada strategi pembelajaran secara langsung. Nah, strategi ini banyak dilakukan oleh guru karena efisien untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Nah, kelebihan strategi ini mudah untuk direncanakan dan digunakan. Nah, yang kedua ada strategi secara tidak langsung. Secara tidak langsung ini kayak kebalikannya di strategi secara langsung. Di strategi ini umumnya berpusat kepada peserta didik. Jadi tuh guru yang tadinya sebagai penceramah menjadi fasilitator. Nah, kalau kelebihannya itu dapat mendorong ketertarikan peserta didik atau mendorong kreativitas peserta didik tersebut. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Nah, di strategi ini menekankan kepada
kepada metode diskusi atau sharing-sharing. Nah, kelebihan metode ini dapat belajar dari guru dan teman-teman untuk membangun keterampilan sosial. Nah, kalau kekurangannya, kelemahan itu sangat bergantung pada kecakapan guru dalam menyusun dan mengembangkan dinamika kelompok. Nah, yang keempat ada strategi pembelajaran empirik. Di strategi ini berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas. Nah, kalau kelebihannya itu menempatkan partisipasi peserta didik, terus meningkatkan analisis peserta didik, dan ada yang lain. Kalau kekurangannya menekankan hanya pada proses bukan hasil, dan memerlukan waktu yang panjang. Yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Nah, strategi ini merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu atau kemandirian peserta didik tersebut. Nah, kalau kelebihannya dari strategi ini membantu peserta didik untuk mandiri dan bertanggung jawab. Kalau kekurangannya sulit diterapkan apabila dipakai di jenjang TNI karena belum dewasa. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Evani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Handayani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar pemilihan strategi pembelajaran, dan yang kedua itu adalah manfaat strategi pembelajaran. Yang pertama yang saya akan bahas adalah dasar pemilihan strategi pembelajaran. Beberapa prinsip-prinsip yang mesti dilakukan oleh pengajar dalam memilih strategi pembelajaran secara tepat dan akurat. Pertimbangan tersebut mesti berdasarkan pada penetapan. Nah, salah satunya itu adalah yang pertama, tujuan pembelajaran. Penetapan tujuan pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi guru dalam memilih metode yang akan digunakan di dalam penyajian materi pengajaran. Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran, serta kemampuan yang harus dimiliki siswa. Sasaran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan metode-metode pembelajaran. Nah, lalu yang kedua itu adalah aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Pada awal atau sebelum guru masuk ke kelas memberi materi pengajaran kepada siswa, ada tugas guru yang tidak boleh dilupakan adalah untuk mengetahui pengetahuan awal siswa sewaktu memberi materi pengajaran kelak. Guru tidak kecewa dengan hasil yang dicapai siswa. Untuk mendapatkan pengetahuan awal, guru dapat melakukan pretest tertulis atau tanya jawab di awal pembelajaran. Dengan mengetahui pengetahuan awal siswa, guru dapat menyusun strategi pemilih metode pembelajaran yang tepat pada siswa-siswa. Lalu yang ketiga itu adalah integritas bidang studi atau pokok bahasan. Dalam pengelolaan pembelajaran, terdapat beberapa prinsip yang harus diketahui, di antaranya itu adalah yang pertama, interaktif. Proses pembelajaran merupakan proses interaksi baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau antara siswa dengan alamnya. Melalui proses interaksi memungkinkan kemampuan siswa akan berkembang baik dalam mentalnya maupun intelektual. Lalu yang kedua itu adalah inspiratif. Proses pembelajaran merupakan proses yang inspiratif yang memungkinkan siswa untuk mencoba dan melakukan sesuatu. Biarkan siswa berbuat dan berpikir sesuai dengan inspirasinya sendiri, sebab pengetahuan pada dasarnya bersifat subjektif yang bisa dimaknai oleh setiap subjek belajar. Lalu yang ketiga itu adalah menyenangkan. Proses pembelajaran merupakan proses yang menyenangkan. Proses pembelajaran menyenangkan dapat dilakukan dengan menata ruangan yang rapi dan menarik, dan
pengelolaan pembelajaran yang hidup dan bervariasi, yakni dengan menggunakan pola dan model pembelajaran, media dan sumber-sumber belajar yang relevan. Lalu yang keempat itu menantang. Proses pembelajaran merupakan proses yang menantang siswa untuk mengembangkan kemampuannya berpikir, yakni merangsang kerja otak secara maksimal. Kemampuan itu dapat ditumbuhkan dengan cara mengembangkan rasa ingin tahu siswa melalui kegiatan mencoba-coba, berpikir intuitif, dan bereksplorasi. Lalu yang kelima itu adalah motivasi. Motivasi itu merupakan aspek yang sangat penting untuk membelajarkan siswa. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang memungkinkan siswa untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Seorang guru harus dapat menunjukkan bahwa pentingnya pengalaman dan materi belajar bagi kehidupan siswa. Dengan demikian, siswa akan belajar bukan hanya dengan sekadar untuk memperoleh nilai atau pujian, akan tetapi didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu yang keempat itu lokasi waktu dan sarana penunjang. Waktu yang tersedia dalam pemberian materi pembelajaran 1 jam, pembelajaran 45 menit, maka metode yang dipergunakan telah dirancang sebelumnya, termasuk di dalamnya perangkat penunjang pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu dapat dipergunakan oleh guru secara berulang-ulang seperti transparan, cat, video pembelajaran, film, dan sebagainya. Lalu yang kelima, pengalaman dan kewibawaan pengajar. Guru yang baik adalah guru yang berpengalaman. Peribahasa mengatakan pengalaman adalah guru yang baik. Hal ini diakui di lembaga pendidikan. Kriteria guru berpengalaman, dia telah mengajar selama lebih kurang 10 tahun. Maka sekarang bagi calon kepala sekolah boleh mengajukan permohonan menjadi kepala sekolah bila telah mengajar maksimal 5 tahun. Dengan demikian guru harus memahami seluk-beluk persekolahan. Lalu yang kedua itu adalah manfaat strategi pembelajaran. Adapun manfaat mempelajari strategi pembelajaran adalah yang pertama, guru dapat menyajikan bahan pelajaran dengan baik dan dapat diterima murid dengan baik. Sebagaimana telah diutarakan tadi, bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang heterogen, sehingga tidak cukup bila hanya dikembangkan satu strategi dalam pengajaran. Karena hal ini tentu akan menimbulkan konflik pada diri setiap anak didik yang merasa hal itu tidak sesuai dengan dirinya, sehingga apa yang disampaikan oleh guru tidak mampu dicerna dengan baik. Hal ini akan berbeda kejadiannya bila sang guru menguasai berbagai macam metode dan menerapkan langsung kepada anak didiknya. Lalu manfaat yang kedua, guru dapat mengetahui lebih dari satu strategi pembelajaran. Dengan mempelajari berbagai metode dan strategi pembelajaran, tentu guru tidak akan buta terhadap strategi. Ia akan terus mengembangkan strategi tersebut untuk kemajuan pendidikan. Strategi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan anak didik mengerti akan pelajaran amat banyak bentuknya. Kesemuanya itu diadakan agar apa yang disampaikan pendidik kepada peserta didik dapat dicerna dengan baik. Lalu manfaat yang ketiga, guru akan lebih mudah mengendalikan kelas. Dengan menguasai banyak strategi, guru leluasa mengatur kelasnya untuk mengadakan suatu proses belajar. Selain hal itu dapat menghemat tenaga guru, juga dapat mempercepat proses belajar mengajar. Dengan berbagai bentuk strategi, guru akan lebih mudah mengontrol mana siswa yang aktif dan mana siswa yang pasif. Lalu yang keempat, guru akan lebih kreatif dalam mengatur suasana kelas. Semakin kaya strategi, maka guru akan semakin kreatif dalam membuat suasana di dalam kelas, sehingga kegiatan belajar mengajar akan berjalan lancar. Lalu yang terakhir itu adalah kreativitas dalam menyalurkan ilmunya kepada anak didik akan lebih variatif. Semakin banyak strategi yang dikuasai oleh guru dalam menyampaikan mata pelajaran kepada anak didiknya, akan semakin mudah ia menyalurkan ilmunya. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.